Sampun, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Suratno Hadi. Ya, Bapak Handi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Ya, terima kasih. Sepertinya akhir-akhir ini saya melihat Bapak kemarin duduk, kemudian bingung, menampakkan kegelisahan dan kebingungan. Kemudian saya merasakan, kira-kira ada kegelisahan apa ya Pak yang Bapak rasakan? Enggak, ini Pak, tentang kebiasaan anak-anak Pak dalam komunikasi ya Pak. Jadi mereka dalam komunikasi belum bisa menggunakan bahasa sesuai dengan tempatnya Pak. Jadi terhadap guru kok malah menggunakannya bahasa Jawa yang kasar ya Pak. Itu kan tidak sewajarnya itu Pak. Tidak menggunakan bahasa Indonesia, malah pakai bahasa Jawa, pakainya bahasa yang kasar Pak. Itu yang menjadi masalah saya Pak ya. Jadi saya memikirkan ada yang salah di mana ini ya, gitu. Ya, baik, kegelisahan itu memang sudah terlihat ya Pak ya. Kemudian kalau dari kegelisahan Bapak, coba nanti kita identifikasi Pak. Sepanjang yang Pak Handi lihat di sekolah ya Pak, Ya. baik di kelas maupun di luar atau di mana ya Pak, apakah kesopan santunan dalam berbahasa murid-murid yang tadi Pak Handi bilang ada yang berkata kasar, ngoko dan sebagainya di lingkungan sekolah tentunya ya Pak, kita yang terdekat sebagai guru, Bapak sudah merasa itu sudah parah atau bagaimana Pak? Iya. Kemudian jika digambarkan dengan angka atau dideskripsikan dengan angka misalnya 1 sampai dengan 10, nah tingkat keparahan tersebut sudah di angka berapa? Kesopanan berbahasa murid kepada guru Pak, seperti itu. Ya, jadi kalau dideskripsikan ya Pak, menurut pengamatan saya dalam sehari-hari di sekolah itu kalau dilihat ya antara parah sekali ya tidak Pak ya. Jadi mungkin ada di tengah-tengahnya lah Pak ya, ada di ukuran 5 lah, 5 mungkin 50 atau 5 kalau kita konversi ya, kalau 150 kalau 10 ya 5, ada di 5 lah Pak, separuh-separuh, enggak terlampau parah sekali sih enggak Pak sebetulnya, cuma mungkin karena mereka tidak bisa menempatkan bahasa yang tepat terhadap orang itu ya Pak ya. Ada di 5 Pak kalau saya lihat Pak. Ya, berarti ada masih ini ya, 5 level begitu ya. Begitu juga Iya dengan Pak. kepeduliannya ya Pak ya. Iya, kepedulian gurunya juga seperti itu Pak. Ya, ada yang ya membiarkan, mungkin ada juga yang ya peduli, tapi ada yang membiarkan juga mungkin gitu Pak ya. Ya, baik. Menurut Bapak, dari paparan Bapak tadi, kalau kita memberi contoh, maksudnya ada satu contoh apa begitu Pak, ketidaksopanan murid yang sering muncul Pak, yang Bapak lihat? Itu contohnya seperti ini Pak ya. Misal kalau dalam komunikasi lah Pak ya, komunikasi yang digunakan, komunikasinya tidak menggunakan itu Pak, bahasa yang tepat kalau menurut saya. Contohnya ketika di lingkungan sekolah mereka menganggap sama saja gurunya seperti teman yang masih menggunakan bahasa-bahasa yang ngoko, bahkan mungkin bahasa yang sekarang sedang ngetren di TikTok ataupun di sosial media lainnya. Nah, itu dipakai juga untuk komunikasi dengan gurunya, itu kan tidak sewajarnya Pak kalau menurut saya. Ya, begitu ya Pak ya. Iya, Berarti berdasarkan dari yang Bapak sampaikan, bahasa slang tadi ya yang disampaikan oleh anak tentunya sudah sangat marak dan
pastinya ada penyebab ya Pak ya, Iya, dari faktor-faktor kenapa mereka bisa seperti itu. iya. Kalau saya tanya kira-kira menurut Pak Handi, itu faktor yang paling utama penyebab siswa itu seperti itu, kira-kira dalam berbahasa dengan guru yang tadi ya Pak, itu kira-kira bagaimana? Apa Pak penyebabnya Pak? Iya, Kira-kira? kalau penyebab mungkin kalau dilihat-lihat pergaulan ya Pak, itu pergaulan dengan teman-teman keseharian, biasa ngobrol dengan teman-teman, akhirnya mereka terbiasa itu dibawa Pak, dibawa di apa ya, pembelajaran, di sekolah, menganggap semuanya seperti biasa saja Pak ya, apalagi mungkin contoh-contoh di internet, tontonan itu menggambarkan semacam itu Pak ya. Jadi karena pengaruh pergaulan Pak ya, itu mungkin akhirnya membuat anak-anak kebablasan cara berkomunikasinya Pak. Begitu ya. Kemudian dalam tindakan kepedulian, pasti guru pasti ada kepedulian ya Pak ya. Ada Nah, Pak. dalam hal ini Bapak untuk mengatasi permasalahan tersebut kira-kira bagaimana Pak? Ya, untuk mengatasinya sejauh ini ya Pak, saya ya kadang mengingatkan ke anak-anak Pak. Saya ingatkan ketika mereka komunikasi salah dengan saya ingatkan. Dan alhamdulillah yang saya ajar dan saya ingatkan itu ada progres Pak, ada perubahan. Mereka akhirnya di pertemuan lagi sudah menggunakan bahasa, sudah gesturnya sopan santunnya pun sudah benar Pak. Ya, jadi tidak seperti yang kemarin diingatkan, dan obrolan-obrolan singkat bersama teman-teman ketika istirahat, teman-teman guru ada masalah itu pun sama Pak, mungkin saling mengingatkan ke anak-anak untuk kembali lagi apa ya, adat ketimuran, ada sopan santunnya Pak, itu Pak. Jadi selain saya sendiri, kemudian dari guru-guru, dari obrolan ringan itu mencoba untuk menggalakkan kesopan santunan lagi di sekolah Pak. Oh begitu, baik. Dari progres yang Bapak sampaikan ada perubahan ya Pak setidaknya. Ada, iya Pak. Baik. Selanjutnya dari pembicaraan kita ini Pak, permasalahan tersebut ya, dalam Iya, permasalahan ini apakah Pak Handi punya rencana ke depan iya, dalam menangani masalah ini Pak? iya, rencananya ya itu Pak tadi ya Pak, dengan mungkin mengajak teman-teman guru, kemudian guru BK, wali kelas, semuanya mungkin ini akan nanti ketika rapat disampaikan, ketika ada rapat kedinasan untuk dibicarakan Pak. Jadi biar ada apa ya, gerakan bersama. Sebetulnya memang sudah ada Pak, di tata tertib sekolah itu kan sudah ada dan sudah dipasang banner, terus di kelas juga sudah ada di print. Ketika jadi siswa baru juga mereka sudah dapat tata tertib, buku yang dari BK itu. Tapi mungkin karena tidak membacanya, Pak gurunya juga tidak melihatnya karena kesibukan. Nah, itu perlu digalakan lagi, di-on-kan lagi lah Pak. Mungkin mode sleep ini perlu di-on-kan lagi Pak. Itu. Ya baik, luar biasa sekali ya Pak. Saya apresiasi rencana aksi yang akan Bapak laksanakan itu luar biasa sekali dari untuk menangani permasalahan tersebut. Kemudian untuk komitmen Pak, komitmen itu bagaimana Pak agar apa yang menjadi harapan Pak Andi itu tercapai Pak Ya mungkin dari semua unsur di sekolah. iya, untuk komitmennya jelas harus bareng-bareng ya Pak, dari semua, bukan hanya dari saya tapi dari semuanya Pak guru. Jadi ketika ada yang menggunakan bahasa yang tidak sepatutnya, ada yang tidak sopan, itu mungkin saling menegur, saling mengawasi satu sama lain Pak. Nanti tinggal kalau mungkin ada yang lupa, karena manusia lupa ya Pak, banyak pekerjaan, guru juga mungkin lupa, itu kan nanti sampingnya bisa mengingatkan, kalau ada kayak gini loh,
jangan dibiarkan saja itu Pak, komitmennya mungkin sama-sama kita untuk saling melaksanakan ketika sudah serempak, sudah berbarengan, menurut saya itu akan bisa berjalan Pak, tapi kalau hanya satu saja ya nggak mungkin satu atau dua, tapi kalau semuanya sudah saling ada yang mengingatkan untuk saling mengawasi ya kegiatan ini ya untuk sopan ke orang yang lebih tua dan penggunaan bahasa yang tepat, saya yakin akan berjalan dengan baik Pak dan akan berubah. Bahkan mungkin yang 5 itu akan mendekati angka 10 lah, mungkin 9 atau 8 dulu, mungkin nggak bisa langsung signifikan ya Pak. Ya, baik. Berarti secara garis besarnya Bapak sudah menjelaskan solusi ya Pak dari apa yang Bapak laksanakan. Kemudian setelah Bapak sendiri sudah mengetahui dari solusi tersebut, sekarang apa yang dirasakan Pak dari perasaan Bapak sebelumnya dan berbedanya sekarang? Ya lebih lega ya Pak, ada teman ngobrol bareng-bareng lebih lega, ternyata apa ya sudah ada solusinya sebetulnya, cuma mungkin karena butuh temen yang bareng-bareng untuk apa ya Pak, saling apa berbagi cerita ini ya, dari Pak Suratno Hadi lebih terbuka lagi mengembangkan apa yang ada di saya, ternyata sebetulnya sudah ada dan diarah-arahkan, mungkin karena kesibukan jadi akhirnya saya lupa yang semacam itu, hanya fokus ke diri saya saja tanpa memikirkan bagaimana caranya biar bareng-bareng. Ternyata setelah obrolan ini oh kayak gini harus apa ya, lewat ada pertanyaan-pertanyaan oh akhirnya terbukakan lagi yang tadi saya sempat lupa Pak. Ya, baik. Boleh menyimpulkan sedikit Bapak dari Iya. apa yang telah kita sampaikan tadi supaya Bapak juga merasa mempunyai pandangan ke depan seperti itu Pak. Silakan Bapak Iya simpulkan Pak, dari apa yang kalau bisa saya simpulkan ya ini Pak ya, jadi kesopan santunan, penggunaan bahasa itu menjadi identitasnya orang Indonesia ya Pak. Jadi identitas itu sekali orang Indonesia, orang Jawa dengan sopannya. Nah ketika ada anak yang tidak sopan santun apalagi di lingkungan sekolah itu kan menjadi masalah buat kita semua Pak. Ternyata bukan hanya saya, guru yang lain juga. Kita harus mengembalikan identitas kita yang sempat hilang itu, dan ya kesimpulannya untuk mengembalikan itu perlu adanya apa komitmen dari guru-guru, orang tua yang ada di sekolah, mungkin tidak hanya di sekolah saja Pak, nanti bisa disampaikan ke orang tua untuk kembali membuka tata tertib sekolah Pak. Itu kan ada di tata tertibnya penggunaan bahasa yang baik dan benar, yang selama ini mungkin sudah hanya di bawah saja tidak dibuka Pak. Jadi kesimpulannya kita harus tetap, anak-anak harus tetap menggunakan bahasa dengan baik, sopan santun ke orang tua, kemudian guru pun harus mengawasi, sama-sama komit, gurunya pun harus sopan santun juga, bahasanya juga yang digunakan ke anak juga bahasa yang baik Pak, karena kita teladan bagi anak-anak kita. Itu Pak, terima kasih Pak. baik. Terima kasih sekali Pak Hadi sudah mau terbuka dengan permasalahan yang telah Bapak sampaikan. Semoga menjadi sukses ke depannya, apa yang menjadi rencananya berjalan dengan baik. Terima kasih Amin, Bapak. amin Pak, amin. Ya, saya akhiri dari percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan ya Pak ya rekamannya Ya, ya. siap Pak. Berhenti merekam.